Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini ada di kantor. Di sini saya akan memberikan materi. Ini tugas dari saya, tugas PKG BCOK. Ini tentang penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut PKG BCOK, pembelajaran berbasis proyek dalam KBS. Nah, ini tugas ini untuk memenuhi syarat PKG saya. Jadi di sini akan saya sampaikan materi tentang berbagi praktik baik. Jadi di sini Bapak Ibu, ini saya ngambil materi tentang senam kebugaran, jasmani dan seni tari daerah. Kenapa saya ngambil ini? Karena di dalam tugas saya itu harus berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain atau teman sejawat. Nah, latar belakangnya senam kebugaran jasmani di era sekarang sering dilakukan di seluruh instansi, termasuk di sekolah. Dan di senam kebugaran jasmani saat ini biasanya gerakan senam tersebut dimasukkan gerakan seperti orang menari. Jadi senam tersebut semakin asik digerakkan oleh siswa dan bisa menambah semangat, menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Terus tujuan program ini yang pertama membudayakan sehat lewat senam yang di dalamnya ada gerakan seperti menari daerah dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial serta kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Poin yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Yang berikutnya, capaian yang diharapkan yaitu pemahaman tentang aturan. Jadi pengembangan tentang keterampilan individu dan kelompok di senam kebugaran. Pemahaman teknis di senam kebugaran, sportivitas dan kerjasama. Terus langkah-langkah pelaksanaannya, itu yang pertama pembahasan di dalam ruangan. Jadi ada pembahasan di dalam ruangan dulu supaya nanti di lapangan tidak terlihat kurang siap. Berikutnya latihan gerakan senam kebugaran. Jadi ada latihannya. Ya. Terus menganalisis gerakan senam kebugaran. Yang berikutnya pelaksanaan senam kebugaran. Yang berikutnya hasil yang diharapkan. Siswa mampu melaksanakan kegiatan senam kebugaran dengan baik dan bahagia. Yang berikutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, jenis program itu kokurikuler. Jadi maksudnya kokurikuler ini kegiatan ini di luar jam pembelajaran. Jadi tidak masuk dalam pembelajaran, itu untuk pelaksanaannya. Terus skala program itu seluruh peserta didik kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini kan kita laksanakan di
sekolah kita setiap hari Sabtu, ya. Yang berikutnya pengaturan program. Nah, ini dilaksanakan di halaman sekolah pada bulan November. Yang berikutnya mitra dalam Kombel. Itu kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab dan penasihat Kombel. Guru PJOK itu sebagai pengembang, penugas, dan penilai. Rekan guru sejawat, ini tempat berdiskusi bersama, mengembangkan untuk presentasi. Terus yang berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pertama, aset manusia, itu kepala sekolah, guru, atau teman sejawat, dan peserta didik. Yang berikutnya aset fisik, itu halaman sekolah, sound system, dan lain sebagainya yang diperlukan. Terus yang berikutnya aset lingkungan. Lingkungan kita ini, sekolah kita berada di desa dan masih memiliki udara yang baik. Yang berikutnya aset finansial. Nah, ini dari dana sekolah atau dana BOS. Yang berikutnya rencana evaluasi. Ini ada 3 poin: observasi, rubrik penilaian, dan refleksi peserta didik. Nah, observasi ini itu mengamati antusiasme peserta didik dan keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terus yang berikutnya rubrik penilaian, itu oleh guru PJOK dan guru yang membidangi kesenian tari. Yang berikutnya refleksi peserta didik, itu peserta didik itu menilai rekannya. Jadi nanti pada poin intinya itu mereka dikasih lembar asesmen atau penilaian supaya bisa menilai temannya sendiri. Setelah itu ada kemungkinan tantangan. Tantangannya itu peserta didik yang laki-laki masih banyak enggan melakukan gerakan senam tersebut, jadinya melakukannya tidak sepenuh hati, jadi masih setengah-setengah. Solusi itu memberikan semangat, motivasi, pengawasan, dan pendampingan agar peserta didik laki-laki benar-benar melaksanakan kegiatan senam tersebut. Nah, jadi itu materi yang saya sampaikan. Nah, di sini ada poin tentang langkah-langkah pelaksanaan. Ini saya ulas kembali. Nah, ini pembahasan di dalam ruangan. Ini kan di dalam pembelajaran PJOK, di dalam itu ada materi tentang senam untuk kebugaran jasmani. Nah, ini harus berkolaborasi dengan, kebetulan saya ngambil materinya kesenian atau seni tari, jadi itu mata pelajaran PJOK bekerja sama dengan guru penanggung jawabnya. Kebetulan sekolah kita kan belum ada ahli seperti guru seni, jadi berkomunikasinya dengan guru penanggung jawab. Terus yang berikutnya latihan gerakan, ya. Latihan gerakan ini sebenarnya sudah dilaksanakan, karena ini juga pelaksanaan. Dan khusus untuk siswa-siswi kelas 7, nah itu mereka juga sudah melakukan senam seperti senam pramuka, senam jambi, dan sebagainya, itu mereka sudah lakukan. Jadi di sekolah kita tinggal meneruskan saja. Nah itu.
Yang berikutnya menganalisis gerakan senam kebugaran. Nah, jadi di sini nanti ada perlibatan dari guru PJOK dan guru yang penanggung jawab seni tari. Jadi nanti bisa menilai, karena di dalam senam seperti senam Jambi, senam Pramuka itu ada gerakan-gerakan seperti menari. Jadi nanti penilaiannya itu dua guru bidang studi tersebut. Terus pelaksanaan, nah tadi udah disebutkan. Untuk pelaksanaannya sebenarnya di sekolah kita sudah kita lakukan setiap hari Sabtu kalau kondisi tidak hujan. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah, karena kita kalau hujan seperti itu kan karena alam. Nah, terus tadi ada poin yang bagian tantangan tadi. Nah, di sini di sekolah kita ini rata-rata untuk yang laki-laki untuk melaksanakan senam ini itu kebanyakan masih kurang maksimal ya, kurang bergeraknya, kadang-kadang setengah-setengah. Nah, makanya itu perlu kita semua, terutama saya sendiri, untuk mengawasi dan pendampingan agar anak-anak tersebut bisa lebih maksimal dalam melakukan senam kebugaran tersebut. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu ada masukan, kritikan atau pertanyaan buat saya persilakan. Silakan tanya, sebisa mungkin saya jawab. Oke, silakan Bu Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saja ya Pak. Tadi dari paparan yang Pak Dian sampaikan mengenai kegiatan olahraga yang dilakukan di lapangan, saya mendengar ada penggabungan nanti dari kegiatan olahraga misalnya senam digabungkan dengan adanya seni tari. Ya. Karena dalam gerakan senam tersebut nanti akan ada juga istilahnya gerakan tari. Ya. Tapi berhubung di sekolah kita belum ada yang faknya memang guru seni tari, jadi artinya Pak Dian berkolaborasi dengan guru penanggung jawabnya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah nanti kegiatannya itu untuk senam dan melakukan gerakannya tadi jadi satu, kemudian dalam satu kesempatan atau terpisah saja? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab langsung aja ya. Terima kasih Bu Pipin untuk pertanyaannya. Nah, jadi itu dilaksanakan itu secara serempak, karena kita kan kebetulan untuk senam kita ini kan ada senam Jambi, ada senam Pramuka. Nah, itu kan di situ ada gerakan-gerakan menari. Nah, jadi itu nggak terpisahkan, ya, nggak terpisahkan, jadi satu. Itu jawabannya Bu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi satu kesinambungan, kemudian itu yang mengajar nanti Bapak sendiri atau gabungan? Kalau untuk penugasan nanti dari guru PJOK Bu. Nah, nanti dalam penilaian, nah itu baru nanti dari ada dari guru penanggung jawab seni tari. Nah, gitu. Ya. Oke, yang berikutnya ada, silakan. Ya, silakan Pak Singgi. Terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik menyambung pertanyaan yang disampaikan dari Bu Itin tadi. Ya, Berdasarkan pertanyaan Bu Itin tadi kan yang saya Bapak jelaskan, gerakan itu jadi satu, ya, ya, antara tari dengan senam itu kan jadi satu. ya, Dalam artian jadi satu itu berarti nanti ada pelatihan dulu penggabungan gerakan, gerakan yang dibuat, ya. atau dari misalnya senam Jambi itu dicari apa ditentukan ini loh gerakannya sudah mewakili gerakan tari seperti itu atau gimana? Oke. Coba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Singgi. Nah, jadi untuk menjawab itu, jadi nanti kan di contoh di senam Jambi itu kan ada istilahnya gerakan-gerakan tertentu, itu kan gerakan seperti menari. Nah, jadi untuk sistem penilaiannya nanti untuk yang gerakan seperti gerakan olahraga, nah itu saya untuk bagian penilaiannya. Dan terus nanti kalau yang di poin-poin untuk yang gerakan seperti menari, nah itulah di situ ada penanggung jawabnya dari yang memahami tentang tari itu sendiri. Nah, gitu, Pak. Berarti nggak ada modifikasi gerakan, Pak? Nggak ada. Gitu loh, modifikasi misalnya ditambahkan gerakan tari di-mix dalam senam tersebut. Berarti hanya menelaah dalam senam Jambi misalnya. Iya. Gerakan tarinya di bagian mana seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau nanti itu istilahnya kita buat sendiri, itu namanya senam kreasi, Pak. Senam kreasi itu nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa buat seperti itu. Jadi kita buat gerakan sendiri dan memasukkan gerakan tari sendiri. Nah, itu nanti itu ada kolaborasi juga itu. Itu bagus supaya nanti kita menciptakan senam itu sendiri. Nah, gitu. Oke. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Oke, demikian uraian penyampaian saya untuk tugas penyampaian RTL, rencana tindak lanjut dari PKG PJOK, pembelajaran berbasis project dalam KBS. Dari awal sampai akhir pasti ada kesalahan dari mungkin ucapan saya atau perbuatan saya, itu banyak ada yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.